memang ahli kitab berusaha menuliskan semuanya itu kembali ya di zaman itu, zaman pembuangan itu. Nah, memang yang pertama kali pendapat kakak gimana? Maksudnya dan PB itu, kalau kakak percaya nggak sama Bible itu sebagai firman ilahi itu sebenarnya mungkin? Ya, Dia saya nanyanya percaya, gini, ya. gimana Ya, cara kakak ini menanggapi? Kok kakak ini kan imannya disandarkan kepada kitab yang apa namanya, yang tidak nih Kang Chan, yang tidak jelas sumbernya, gitulah kira-kira Kak Rosi. Iya, kalau sumbernya nggak jelas tapi banyak yang digenapi. Misalnya golongan berarti kita para nabi. berarti itu tidak semua jelas itu digenapi menurut loh. si Al-Kadrim dan orang Islam, tapi kalau Kak Rosi percaya itu benar gitu ya, gitu Maaf, aja. Iya, maaf, digenapi semua. saya kurang paham istilah digenapi, maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya Panjang apa yang nanti Bang dikatakan Nabi Al-Kadrim, ya. Bang Al-Kadrim izin ya, Bang Al-Kadrim, Oh, iya. kalau nanti Oke. Anda dibiarkan dialog dengan Kak Rosi, saya memang Iya, tidak iya, oke. setuju. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. bukan berarti kalian itu orang awam tidak diizinkan naik, diizinkan, tapi untuk bertanya saja, bukan untuk memberi penjelasan kepada saya, ya. Supaya kalian tidak mempermalukan diri kalian. Oke, RDM dan Chandra. Chandra, silakan, agamanya apa Chandra? Kristen. Oke, Chandra diizinkan di sini untuk buka kamera kalau diskusi dua arah. Kalau tidak bisa buka kamera, hanya bertanya saja. Pilih yang mana, Chandra? Aku pilih Kak Rosi. Maksudnya pilih diskusi dengan Kak Rosi. Iya. Karena ada juga mau ketemu. Iya, bisa buka kamera, Dek. Tapi katanya tadi kalau sama Kak Rosi nggak pala buka kamera. Enggak, maksudnya tanya Kak Rosi. Kalau Kak Rosi mau diskusi tanpa buka kamera dengan saudara Kristen lain. Tidak bisa, kata Kak Rosi. Buka kamera, Dek. Rosi ke mute, Kak Rosi ke mute. Ya, saya menghormati tuan rumah yang mewajibkan buka kamera, saya juga sama.
Chandra gimana dek? Kalau Chandra tidak bisa buka kamera, maka Chandra hanya boleh bertanya saja. Kalau itu pun kalau Kak Rosi izinkan. Kalau ke saya, kamu boleh tidak buka kamera di sini, tapi kamu hanya boleh bertanya saja. Tapi Cuma kalau kepada Kak Rosi, kamu tanya Kak Rosi dek. Kak Rosi mau atau enggak? Itu dia narasumbernya. Saya tidak mau menjadikan narasumber saya sebagai bulan-bulanan dan susah di Komal ini. Kita jaga hak dan kewajiban dari narasumber kita. Karena posisi Kak Rosi adalah narasumber untuk menjelaskan agama Kristen perspektif dia, maka dia yang berhak menentukan standarisasi debat atau diskusi dengan siapapun. Nah, kalau Kak Rosi tidak izinkan, kamu harus buka kamera. Kalau tidak, ya tidak bisa. Oke, gini Kak Ros, cuman sedikit aja pertanyaanku kan, Yahweh itu apa maksudnya itu? Karena saya Kristen nggak pernah saya dengar itu namanya Yahweh. Nah, oke, silakan Kak Rosi. Iya, Yahweh Tapi itu kan yang dirujuk bisa- oleh Iya, Yahweh Tapi itu yang kalau dirujuk oleh Rosi nggak mau diskusi sama aku kan nggak apa-apa juga, diturunkan juga nggak apa-apa. Cuman itu pikiran saya tadi itu saya sebagai Kristen, cuman nggak pernah saya dengar itu namanya Yahweh itu. Iya, coba jadi jelaskan. sebenarnya itu Tuhan di Perjanjian Lama, terutama yang dirujuk oleh dalam perjumpaan dengan Musa ya di Semak Duri, Keluaran 3 ya. Terus pengakuan dari dia yang mengatakan aku adalah aku di Keluaran 3 pasal 14-15. Ini yang disebut dengan Yahweh. Ya, kalau Abraham, Adam ya itu nggak kenal Yahweh, nggak kenal. Nah ya sejak Musa inilah, tapi masalahnya Tuhan ini kemudian ya, yang saya sebut Tuhan gadungan, mengaku-ngaku bahwa dialah Tuhan yang benar, dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau diaudit secara ekstrimnya, perbuatannya sama sekali bukan Tuhan. Karena bertentangan perintahnya dengan misalnya dengan Tuhan yang di Taman Eden. Dia melakukan genosida terhadap tujuh bangsa Kanaan. Nah, dan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia sendiri yang ngaku ya, dia Tuhan gadungan. Gitu loh, Yahweh Bang. ini. Iya, Oke. iya. Terus ada- Sayangnya hampir semua orang Kristen ya mengajarkan bahwa Yahweh ini adalah Tuhan. Begitu, sayangnya begitu, Bang. Dan memang ya ini saya kebetulan dan teman-teman kan dari gerakan Neo-Marsion memang menolak Tuhan yang terutama yang berjumpa dengan Musa ini ya, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan padahal maksudnya bukan Tuhan, dia sebenarnya hanya juru bantai saja. Dia mengaku dia panglima perang kok, dia dewa perang, sejatinya dia dewa perang. Sesuai dengan Keluaran 15 ayat 3. Itu, Bang. Oke, sip. Oke, Iya. makasih lah Kak Ros ya. Cuman awak. Iya, sama-sama, cuman aku Bang. kan tentang Iya. Kristen, kok bisa ada Iya. Yahweh lagi gitu Betul. maksudnya. Makanya aku tanya sama Masalahnya Kak Ros ini tadi. Bang, sebentar saya jelasin sedikit ya Bang. Masalahnya ada aliran mesianik yang berusaha ya menarik ya orang-orang yang memang tadinya sudah pengikut Yesus ya menjadi penyembah Yahweh kembali. Ini sudah kegiatan gerakannya marak. Abang mungkin tahu lah channelnya ya. Nah, mereka ini di Wahyu 3 ayat 9 dengan Wahyu 2 ayat 9 dikatakan sebagai apa? Jemaah iblis yang mengaku-ngaku Israel padahal Israel palsu. Begitu. Oke, sip. Gitu Bang. Oke, Ya. sip. Cuma itu aja aku tanya tadi Kak Ros ya, makasih informasinya ya. Ya, silakan Bang, kembali ya. Oke nih, saya turun dulu nih ya, makasih ya. Oke Chandra, Ya, welcome Bang, sama-sama. welcome. Ayo. Ya, Asri Sorong, perkenalkan nama dan agamanya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Saya agama Islam, cuman saya mau bertanya sedikit ini, bolehkah? Bertanya kepada siapa Pak? Saya atau Kak Rosi? Dengan kakak. Iya, apa yang mau ditanya Pak? Mau bertanya, orang selalu tanya-tanya saya, teman-teman dari Kristen, kenapa sih perempuan tidak boleh sholat Jumat? Ya memang tidak dianjurkan, tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak dilarang juga. Memang kita ini kan sholatlah sebagaimana Rasulullah sholat. Contohnya dari Rasulullah seperti itu. Dan lagi pula secara ini ya, secara rasionalnya gini, perempuan ini lebih utama sholatnya itu di rumah. Perempuan itu lebih utama, jangankan sholat Jumat, sholat wajib saja itu lebih utama sholat di rumah. Kenapa perempuan itu lebih utama sholat di rumah? Karena perempuan ini memiliki aurat.
mohon maaf ya, mohon maaf nih, perempuan sudah bermukena saja, bahkan bentuk tubuhnya bisa menimbulkan birahi dan syahwat kepada pria. Jadi kalau perempuan sering ke masjid sholat, ya kecuali memang sudah berusia lanjut atau apa, biasanya banyak tuh di desa-desa tempat saya dulu tinggal ya, itu memang tiap hari mereka ke masjid karena mereka bisa menjaga diri mereka. Nah kalau perempuan-perempuan manis kayak saya ini datang sering-sering ke masjid, nanti bapak sering pula jumpa saya nanti ninggalin istrinya, nanti si Uni hari ini ke masjid, saya kedatang lah gitu. Bahaya. Wanita-wanita seperti saya ini yang paling bahaya ke masjid sering-sering Pak. Nah jadi gitu ya, karena memang sebaik-baiknya sholat itu untuk perempuan itu di rumah. Kenapa? Di rumah itulah kita bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan kita ya. Kalau saya ini bahaya, sering-sering sholat masjid, banyak laki orang nanti, saya mau datang ke masjid lah, si Uni sekarang lagi di masjid katanya. Nah, padahal dia lagi malas nengok bininya di rumah, tapi berdosa dia kemudian. Tapi kalau nenek-nenek sholat ke masjid ya nggak masalah, karena kan nggak ada juga yang birahi nengok nenek-nenek, kecuali ada GJ kan, gitu ya. Betul. Seperti itu salah satu rasionalnya tuh, pemikiran rasionalnya. Oh kenapa Allah tuh malah Rasulullah tuh anjurkan perempuan itu justru sholat di rumah gitu ya. Orang manis kayak saya ini bahaya, jalan-jalan berkeliaran di tengah jalan Bang, diculik saya sama om iPhone nanti. Betul. Saya ini bujang kalau sini. Apalagi abang bujang. Aduh, pasti abang sholat itu ke masjid bukan lagi menghadap Allah, tapi mencari saya nanti, berdosa abang nanti. Makanya saya nggak boleh sering-sering ke masjid, bahaya gitu. Betul nih. Terus terang itu. Jujur kan, betul kan? Sama kalau kita satu kompleks, saya sering ke masjid, rajin nggak ke masjid, tapi bukan karena Allah lagi, tapi karena mau lihat Unirifa, bahaya sudah. Ya, Kenyataannya gitu. Memang saya sudah tahu zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa, itu Allah yang tetapkan. Allah tetapkan dalam Quran surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Kata Allah apa? Dijadikan kecenderungan syahwat bagi kaum pria itu adalah perempuan. Ya, kecuali sirut di bawah. Sirut itu nggak ada yang syahwat nengoknya walaupun dia ngangkang. Ruth di bawah ya Ruth ya. Kalau Ruth ini tuh nggak ada yang mau. Kenapa? Ruth ini dikasih gratis pun orang nggak suka. Udah ngangkang pun di Ruth nggak ada yang mau. Kalau sirut itu nih ya, dilemparkan sirut di tengah jalan sama babi, satu ekor babi yang diambil, bukan sirut. Sirut dilempar ke jalan, babi dilempar ke jalan, disuruh laki-laki memilih, dipilih babi daripada sirut gitu. Kejam kali ini. Ruth, naik ke atas Ruth sama bunda, ya sama bunda Ruth. Iya gitu. Beda ya, beda. Memang seperti itu secara naluriah, laki-laki itu diberikan kecenderungan kepada wanita. Maka perempuan sebaik-baik sholatnya adalah sholat di rumah. Apalagi istri orang, ya, istri orang apalagi dialah yang jaga rumah. Ya, presidennya rumah itu adalah istri, ya. Jadi menjaga kemuliaan suami dengan cara menjaga kemuliaan diri, seperti itulah Islam ajarkan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Gampang kok. Itu ya Bang. Ya, terima kasih Bang Asri ya. Izin saya turunkan, kita sapa dulu tamu yang kedua. Ini satu lagi. Karena yang saya bisa dapat seperti kakak ini, aduh, saya sudah bersyukur. Oke. Izin saya turunkan Bang Asri ya. Selera saya udah tinggi Pak Asri. Maaf Pak ya, selera saya itu Tuhannya Kak Rosi, Yesus. Saya tuh cintanya udah sama Yesus. Jadi agak tinggi selera saya. Kalau bisa menghidupkan orang mati, menurunkan roti dari menikah, kita nggak apa-apa nikah. Ya, maharnya bisa menghidupkan orang mati. Oke. Kita sapa dulu Bang Al Kadrin. Kalau Nirifa dibiarkan ngomong nggak berhenti dia sampai besok. Ya, Al Kadrin. Ya, Al Kadrin. ya halo Bang. Ya, Islam apa Kristen Bang? Ya saya Islam. Oke, ada yang mau disampaikan Bang sebelum kita turunkan, karena kita cari penyembah cakwe ya. Apa itu penyembah cakwe? Maaf baru masuk. Penyembah Tuhan setan Bang, yang angkat roh orang, yang suka berperang menumpas orang Amalek, yang kelakuannya berperang dan bertempi sorak. Au, itu dia itu cakwe itu. Oh, oke. Menurut ajaran Marsion, Tante Mika ya, Tante Mika. Ya. Menurut ajaran Marsion, Betul. bukan menurut ajaran Islam, karena dalam Islam itu di luar Islam justru memang sesat gitu. Oh iya.
Saya mau Al-Qadrim ini bertanya. agamanya Kristen kah? Bentar, bro. Oh, saya Islam Kak. Pertama nulis di situ ya, kita ini ditonton Oh, iya. 2000 lebih orang. Tolong kalau Iya, saya bisa jangan tempat yang agak di-mute dulu. lebih- Di-mute dulu ya. Oke, bentar. Ades Jerman, Ades Jerman, Ades Jerman, Ades. Oke, tidak ada jawaban, izin saya turunkan. Goodbye. Ya, silakan buat oten-oten yang mau naik ketik 3 biar kita jambat dari sini. Mau berdiskusi dengan Kak Rosi boleh, Unirifal boleh, dengan persyaratan buka kamera, open cam. Jangan Halo, kebiasaan apa kalian sudah- open BO. Apa sudah Ya. jelas? Harus open cam ya? Ya, enggak. Nah, nggak silakan usah. mau- Kalau ngisam mau- tanya aja satu pertanyaan habis itu turun nanti dijawab ya. Oh Kita ya, ini fokuskan kepada pertanyaan. non muslim. Oh maaf, iya, saya pikir harus. Saya ingin bertanya ke Mbak Rosi. Mbak Rosi ini kan sebagai ini ya di sini, sebagai panelis. Ya, panelisnya saya dan Mbak Rosi. Oh iya, yang ingin saya tanyakan ini saya lihat tadi temanya tentang maaf tulisannya itu Bible palsu ya. Yang ingin saya tanyakan itu Ya, soal itu tema dari Yonatan Nandar. Itu bukan tema Kak Rosi ya. Coba ini tema Yonatan Nandar. Yang Kak Rosi ini dia adalah seorang narasumber yang mengajarkan ajarannya di sini. Ya, bukan dia yang membawa tema ini. Tema ini tema saya dan Yonatan Nandar sebagai seorang muslim. Kak Rosi ini mengajarkan bahwa Yahweh dalam perjanjian lama itu iblis itu. Oh, jadi saya boleh bertanya soal Bible? Iya, kalau mau bertanya soal Bible ke Kak Rosi boleh, tapi satu pertanyaan aja ya, karena kita fokuskan kepada Kristen diskusinya. Oh ya baik. Yang mau saya tanyakan soal Bible itu kan ada beberapa konsep dalam agama Kristen yang saya belum paham. Salah satu pertama Trinitas, yang kedua adalah keabsahan dari Bible itu sendiri, Kak. Karena dari yang riset saya lakukan tuh ternyata Bible bahkan dari first century Yesus ada itu tidak jelas pencatatannya hingga sampai sekarang, bahkan yang tertua itu hanya sebesar telapak tangan kalau tidak salah, bahkan lebih kecil daripada itu teks yang secara konkret. Dan dalam proses pengumpulan Bible itu gereja yang mengambil peran terbesar untuk mencantumkan Bible mana yang harus dimasukkan ke dalam Bible yang kita punya saat ini, sekarang ini. Bahkan ada perpecahan di antara paham yang beberapa agama yang menganut Trinitas, seperti contohnya Katolik hanya menerima beberapa kitab dan Protestan hanya menerima beberapa kitab, begitupun dengan Ortodoks. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan dari Kak Rosi sendiri itu, bagaimana dia memutuskan bahwa dia rela untuk menggantungkan kehidupan setelah matinya pada sebuah kitab yang bahkan kita tidak tahu penulisnya secara jelas itu siapa gitu, Pak. Terima kasih, Kak. Oke, ya biar dijawab Kak Rosi ya. Kak Rosi silakan dijawab Kak Rosi. Habis itu saya turunkan Anda ya. Ya, kalau ya pertama-tama kan doktrin Trinitas. Nah, kalau doktrin Trinitas ini kan memang ya doktrin yang menyatakan bahwa Tuhan itu di dalam kekekalannya 3 ya, di dalam ontologisnya, kebermulaannya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya tidak sepaham dengan Tritunggal, pemahaman Tritunggal ini. Maaf, saya potong sebentar, Kak. Saya tidak menanyakan soal Trinitas, itu sudah karena saya sesuai tema aja. Ini temanya kan Bible. Yang saya tanyakan soal Bible yang tadi, yang kedua. Ya, jawab ini aja Kak. Bagaimana pendapat Kakak tentang polemik-polemik yang ada tentang di Bible selama ini gitu aja. Menurut Kakak gimana? Iya kan, kalau tentang- memang Katolik kan berbeda ya. Maksudnya ini kan masalah pengkanonan. Sejujurnya yang pertama kali melakukan pengkanonan itu Marcion. Sebelum Katolik melakukan pengkanonan itu Marcion yang melakukan pengkanonan. Nah, hasil pengkanonan ini pun diambil juga oleh pihak gereja pertama. Iya. Nah, kalau misalnya perjanjian lama itu kan memang mereka punya budaya atau tradisi yang namanya oral tradition. Jadi diwariskan dengan cara maksudnya diceritakan dari mulut ke mulut kepada keturunan demi keturunan. Itu kan kalau tentang perjanjian lama. Tapi memang pernah setelah mereka mengalami pembuangan, ada 70 orang ya, 70 orang yang memang ahli kitab berusaha menuliskan semuanya itu kembali ya di zaman itu, zaman pembuangan itu. Nah,
Memang yang Kalau pertama kali pendapat melakukan kakak gimana? pengaruhan Maksudnya dan PB itu, kalau kakak percaya nggak sama Bible itu sebagai firman ilahi itu sebenarnya mungkin? Ya. Dia saya nanyanya percaya, gini, ya. gimana Ya, cara ya. kakak ini menanggapi? Kok kakak ini kan imannya disandarkan kepada kitab yang apa namanya, yang tidak Nek Kang Chan, yang tidak jelas sumbernya, gitulah kira-kira Kak Rosi. Iya, kalau sumbernya nggak jelas tapi banyak yang digenapi. Misalnya golongan Berarti kita para nabi. berarti itu tidak semua jelas itu digenapi menurut loh. si Al-Kadrim dan orang Islam, tapi kalau Kak Rosi percaya itu benar gitu ya, gitu Maaf, aja. Iya, maaf, digenapi semua. saya kurang Ya. saya kurang paham istilah digenapi maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya Panjang apa yang nanti Bang dikatakan tadi Al-Qadrim, ya. Bang Al-Qadrim izin ya, Bang Al-Qadrim. Oh, iya. Kalau nanti Oke, oke. Anda dibiarkan dialog dengan Kak Rosi, saya memang Iya, tidak iya, oke. setuju, karena kan Betul, abang betul. ini kan baru naik. Ya, jadi nanti ada jelas nanti abang tidak banyak yang tidak paham, makanya nyimak dulu di bawah. Nanti kami yang mengajarkan sebenarnya apa yang mau ditanyakan, karena memang Oke. kalau mau tahu tentang Kristen itu nggak cukup 1 hari 2 hari. Ya, saya aja Betul, 7 tahun. betul. 7 tahun Oke. baru mempelajari, Oke. baru mengerti. Iya, benar lagi Gitu aja banyak Bang kan ya. acaranya Kak Nggak apa-apa. Karifa ya. acaranya Iya, Karifa. gitu. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Kak, nggak Kak, saya izinkan yang Islam bertanya, tapi bertanya sesuai konteks pertanyaan. Setelah dijawab baru diturunkan. Karena kalau kita tanya semua nanti kita mempelajari mengajarkan kristologi kepada abang tuh nggak cukup waktu 1 menit 2 menit tuh nggak cukup. Karena saya Oke, sendiri oke. pun sampai kuliah harus belajar itu tentang kristologi ini gitu. Ya nggak apa-apa, makasih ya, nggak apa-apa. Ya, siap. Oke Bang Al-Qadrin, terima kasih banyak ya, pertanyaan bagus dari orang Islam itu memang pertanyaannya luar biasa, menggali potensi untuk ilmu untuk dijawab. Tapi masalahnya kita lagi berdebat, gitu, lagi diskusi, lagi dialog, dan target dakwah kita tuh kalau dari kami, saya pribadi itu non Islam, Kristen yang yang kalau Kak Ros itu dia ngejar penyembah Yahweh, kalau saya tuh ya semua Kristen lah saya hadapin untuk diskusi yang mau tanya tentang Islam. Tapi kalau Kak Rosi dia hanya penyembah Yahweh saja yang dia kejar untuk disadarkan menurut perspektif Kak Rosi. Kalau saya seluruh umat Kristen, kenapa Kak Rosi tidak? Karena saya ada yang saya sepakati beberapa hal dengan Kak Rosi tentang Bible sendiri. Apa itu? Bahwa Bible memang bercampur. Karena Kak Rosi sudah mengakui itu. Nah, jadi sudah tidak ada perdebatan terlepas dari epistemologi asal usul. Kenapa saya skip dulu? Ya, saya punya tema yang sama dengan Kak Rosi, kenapa nggak saya bahas dulu? Kenapa kami tidak bergandengan tangan dulu untuk menghadapi oten-oten penyembah Yahweh, kan begitu? Nanti kalau udah habis penyembah Yahweh baru saya debat dengan Kak Rosi terkait tentang epistemologi Bible gitu. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman ya. Ya, halo, hobi happy, Oke, kita turunkan. Samet. Halo, Iya, agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada yang mau ditanyakan dan disampaikan? mau bertanya boleh? Sama Kepada siapa? Sama Ibu Rosi, mohon izinnya Bu Rosi. Satu boleh? pertanyaan, nanti pas dijawab diturunkan, silakan. Oke, terima kasih Umi atas kesempatannya. Jadi yang mau saya tanyakan tuh ke Ibu Rosi begini ya, Bu Rosi ya. Kan katanya Yesua mati disalib ya, kemudian hidup lagi atau apa bangkit ya di hari ketiga, ya kan? Iya, betul. Nah, dia bangkit ke hari ketiga itu apakah sebagai sosok anak manusia atau seperti apa? Mau saya tahu dari ajaran Bu Rosi. Terima kasih. Iya, jadi tetap dengan tubuh manusianya, tapi tubuh manusia yang sudah mengalami perubahan, atau saya sebut sudah mengalahkan maut kan, sudah mengalami lompatan kuantum. Jadi kan sebelumnya kan tubuh Yesus itu kan tidak pernah misalnya bisa nembus tembok. Nah, setelah dia mengalami kematian, tubuhnya bisa tembus tembok. Dia masuk ke ruang yang terkunci, Di-upgrade lah ya. murid-muridnya berkumpul, begitu. Di upgrade ya Kak ya. Betul, kurang bahasanya begitulah, di upgrade lah, bahasa gampangnya di upgrade. Bahasa Genzi biar gampang. Oke, Ya. Samet ya. Jadi sosoknya Makasih. sama ya, sebelum salib dengan setelah bangkit itu sama sosoknya. Beda dong, gitu, sama. beda tubuh yang telah Berarti menaklukkan maut.
Sudah tidak ada Maksudnya darah, jahil. Bang. Samet Sudah tidak ada bisa darah, berdebat di sini, Tidak ada Samet darah. ya. Oke. Samet, Oke, kamu tidak diizinkan makasih, Bu. berdebat, hanya bertanya Iya, oke, saja. oke, oke. Ya, saya Oke, tidak terima kasih ya, Bu mengizinkan Dipa. orang. Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Maaf, saya tidak mengizinkan orang-orang awam yang baru masuk dalam dunia dialektika ini langsung debat atau diskusi dengan narasumber. Bertanya boleh, saya memperlakukannya sama kok. Kristen awam bertemu saya juga tanya saja. Yang berilmu silakan diskusi dua arah dengan buka kamera pakai data. Begitu juga dengan orang Islam. Orang Islam awam tentang dialektika di sini hanya boleh bertanya saja kepada Kak Rosi. Kalau kalian berilmu boleh saya fasilitasi kalian diskusi. Ya. Saya orangnya berusaha adil nih. Kristen dan Islam saya berlakukan sama. Kenapa? Pantang ya, dalam Islam itu berlaku tidak adil. Islam itu diperintahkan berlaku adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada orang awam nggak boleh diajak debat. Itu mempermalukan dia. Orang awam Islam nggak boleh diizinkan berdebat, dibiarkan berdebat. Jangan. Saya lihat ada saudara saya belum pernah lagi bertinju dengan lawannya. Tiba-tiba dia mau bertinju, saya diam-diam aja. Nggak bisa, saya halangi. Jangan dulu kau bertinju. Kau belum pernah masuk ring tinju. Belajar dulu di sana, nge-gym dulu ya, Dek. Push up dulu. Oh, biar kuat ototmu. Sudah kuat ototmu, Dek? Oke, saya belajar bertinju dulu dengan orang yang sudah bertinju. Kalau sudah belajar setahun 2 tahun, oke, masuk ring tinju, silakan. Begini, saya Islam diperintahkan adil, ya. Saya tidak boleh membiarkan orang-orang awam itu berdebat atau berdialog atau berbantah-bantahan dengan orang yang sudah terbiasa berdebat. Nggak bisa, ya. Begitu. Halo, sabar Sitepu dan Gea. Perkenalkan nama agama. PTR Surabaya. Ada yang Islam di antara bertiga? PTR Surabaya. Gea. Halo, Sabar Uni. Sitepu. Gea Islam Kristen? Islam Uni. Oke, Gea mau bertanya, satu aja bertanya ya, karena sudah naik terlanjur. Yang naik ke atas nanti kena denda ya. Nanti yang naik ke atas terpaksa denda 100.000 nanti kirim ke Kak Rosi. PTR Surabaya, PTR Surabaya, Islam Kristen? Kak Gea ada keperluan mau tanya apa? Iya, mau tanya sama Kak Rosi Uni. Satu pertanyaan silakan. Kak Rosi, semisalkan ada orang awam ingin mempelajari Kristen gitu atau mau masuk agama Kristen, bagaimana dia mempelajarinya sedangkan di Kristen itu ada yang Katolik, ada yang Protestan dan itu memiliki satu kitab tapi ajarannya berbeda-beda. Oke, jawab Kakak Gea, saya turunkan ya, dengar di bawah, oke? Terima kasih. Silakan Kak Rosi dijawab. Ya, yang memperkenalkan kekristenan kepada orang itu siapa? Tentunya orang itu akan mengajak yang bersangkutan mungkin ke gerejanya. Kalau yang ngajak orang Katolik pasti diajak ke Katolik, kan pasti begitu. Jadi orang itu kan juga sebenarnya nggak begitu mengenal kekristenan, beraneka ragam. Jadi ya tergantung siapa yang ngajak sih kalau menurut saya. Nggak bisa ditentukan harus bagaimana. Oke, sabar Sitepu. Oke, Pak Agis Limbong. Ya, Kak Uni boleh bertanya Islam. Agamanya apa? Islam. Yang Islam nanti jangan naik-naik lagi ya. Kita prioritaskan yang satu Kristen kali. ya. Satu Oke, kali. silakan, sudah terlanjur Pak. Ini terakhir ya. Ya, Nanti terakhir ya, denda Kak lagi. Uni ya. Ya. Kak Uni, sampai hari ini saya belum dapat jawaban. Salah satu syarat masuk surga itu adalah takwa, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Begitupun sebaliknya masuk neraka. Nah, maksud saya itu gini, Kak Uni, di zaman Rasulullah atau di zamannya Nabi Isa, nah itu tuh misalkan Nabi Isa diturunkan Injil untuk Bani Israel. Nah, siapa yang mengimani Injil tersebut di zaman Nabi Isa itu akan masuk surga. Pertanyaan saya, ada lagi peradaban yang lain belum mengenal Tuhan? Pertanyaannya, apakah mereka masuk surga? Ya, mereka tidak dihukum atas perbuatan mereka kalau mereka tidak mendapatkan risalah kenabian. Tapi Allah mengutus 1400-an nabi dalam sirah nabawiyah ya, dalam riwayat hadis. Jadi nabi dan rasul itu bukan cuma 25. Jangan berpikir sesuatu yang tidak tertulis di Al-Qur'an itu tidak ada, karena tidak tertulis.
ya. Jadi nabi itu kurang lebih 1400-an, ribuan. Artinya banyak. Jadi Allah itu adil. Allah adil. Ada memang ahlul fatrah, ya, zaman kekosongan Rasul ada. Itu sejak zamannya Nabi Isa hampir menjelang kepada Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, mereka itu dimaklumi, ya, tapi perbuatan jahat yang mereka lakukan itu diperintahkan untuk diperbaiki alias bertobat. Jadi kalau Anda bertanya, kalau seandainya ada yang belum dapat, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Wallahu Ya, a'lam itu kembali kepada Allah. bishawab. Ya, nggak ada urusannya dengan saya, dan bukan saya yang harus mengatur dan mengurusi itu, gitu. Ya, Uni, terima kasih. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang adil. Bahkan Allah mengatakan tidak akan Allah hancurkan satu kaum sebelum diutus rasul kepada mereka. Jadi kalau ada Tuhan yang sudah menghukum suku Amalek tanpa mengutus rasul kepada mereka, itu bukan Tuhan yang benar, tapi iblis, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya, bahwa Allah tidak akan menghukum satu kaum sebelum diberikan rasul kepada mereka, sehingga mereka itu dihukum karena penolakannya terhadap rasul itu, ya. Begitu, Allahu a'lam bisawab. Ya, sekitar 124 ribuan, ya, sekitar 140 atau 124 ribu, kurang lebih seperti itu. Halo Linda Tampu Bolon, perkenalkan nama dan agamanya. Perkenalkan nama dan agamanya, Linda Tampu Bolon. Halo Kak Linda. Oke, turun ya. Teman-teman yang ingin naik di atas, tolong pastikan ada kontribusi buat diskusi, karena kita mau edukasi. Hari ini saya diawali buka tadi itu dengan emosi yang sangat murka dan sangat membahana sekali, karena ada satu yang paling pantang, ya. Saya ini sangat pantang, mungkin karena saya ini orang yang sangat keras, ya. Saya paling pantang ada orang Kristen yang diberi hak untuk duduk di room Islam itu ngatur-ngatur. Waduh, itu pantang nenek moyang banget rasanya itu. Kenapa? Karena saya tidak mau diatur sama orang Kristen, ya, di room saya. Tapi kalau di room kalian, saya terpaksa ikut aturan kalian. Saya harus ikut aturan kalian. Tapi kalau aturan kalian zalim, saya tidak perlu duduk di room kalian. Ya, jadi itu selama ini kalau kalian lihat, teman-teman lihat, saya tuh kasar, keras, marahnya tuh, bahkan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Itu karena saya tidak mau ada penjajah. Undang-Undang Dasar 1945 mengajarkan sebab penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya jangankan dijajah secara fisik, dijajah secara pikiran saja saya tidak sudi, apalagi oleh orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Yang jangankan berbeda keyakinan dengan saya, yang seagama dengan saya aja, saya tidak sudi dijajah. Tahu nggak teman-teman sebuah pepatah atau istilah? Udah gitu aja, gitu aja. Jadi gitu ya. Kenapa kau menghina kuntilanak, sama-sama dipaku pun sama Tuhanmu? Ya, kuntilanak dipaku kepalanya jadi manusia. Ya, kau menyembah Tuhan, yang dipaku jadi Tuhan. Jangan kau hina kuntilanak. Jangan kalian menghina kuntilanak, jangan menghina lonte depan saya, jangan. Kenapa? Kuntilanak itu sama-sama dipaku. Kuntilanak bergelantungan di pohon, Yesus digantung di tiang salib. Kuntilanak masih pakai baju gamis itu putih, Yesus pun pakai baju putih. Minimal kalau sama-sama bolong, kalau Yesus itu bolong tangan, kalau kuntilanak bolong punggung. Jangan menghujat kalian, ya. Jangan menghujat, itu merendahkan agama kalian sendiri. Karena apa? Terkadang yang kalian lemparkan hujatan itu ada di agama kalian. Terkadang begitu, ya. Jangan menghujat, jangan. Saya aja kuntilanak aja saya jaga marwahnya di sini. Saya aja nggak mau kuntilanak dihina di sini. Apa salahnya kuntilanak kalian hujat-hujat? Teman-teman Kristen gimana sih dari tadi kok menghina orang terus? Padahal Tuhan mengasihi semua orang loh. Kecuali Yahweh ya Kak. Ini ya, kalau Yahweh cuma Bani Israel aja. Kecuali Yahweh. Ya. Dengarkan baik-baik. Jangan kalian pikir ketika kalian menghujat pribadi saya itu saya langsung turun berhenti diskusi. Salah kalian. Semakin semangat saya. Justru hujatan kalian terhadap saya itu ibarat stimulus vitamin yang menambahkan kekuatan saya dalam berdakwah dialog lintas iman ini. Paham kalian? Ya, setiap hujatan kalian itu otak saya langsung terstimulus. Kuntilanak malah ingat Tuhan kalian saya nanti.
Pesundal kalian hujat. Saya juga ingat dalam Bible. Jadi jangan menghujat. Kenapa? Saya ini menggunakan bagaimana cara berpikir kalian, saya kembalikan kepada kalian. Dan bahkan yang kalian tuduh saya menghujat ini pun ada datanya, lengkap sudah. Ya, lengkap sudah. Begitu. Jadi jangan kalian ini menjadi orang yang hipokrit ya. Ngakunya agama kasih, saya anak Tuhan, kelakuan kayak setan. Nggak apa-apa, lebih baik kayak saya dituduh ada kesurupan jin di dalamnya, kata Sofiatul. Si Rifa itu bersaudara dengan jin. Lebih baik bersaudara dengan jin tapi sifatnya malaikat, tapi ngaku-ngakunya Roh Kudus dalam dirinya, tapi kelakuan kayak setan. Ya, gitu loh. Atau begini, lebih baik tidak punya mata tapi bisa melihat kebaikan dan keburukan orang lain daripada punya mata tapi buta. Itu perumpamaan begitu. Itu yang hebat, ya, seperti itu. Silakan Kak Rosi, ada yang mau disampaikan lagi. Kenapa Kak Rosi ini anti sekali dengan penyembah Yahweh? Mungkin Kak Rosi ada pengalaman pribadi dengan penyembah Yahweh. Salah satunya mereka memang pengumpat, pencemooh. Saya aja belum apa-apa ya, belum masuk, belum ngomong apa-apa, udah dibilang Lucifer, pelacur, padahal belum ngomong. Kak Rosi dibilang pelacur, belum ngomong, dibilang Lucifer, pelacur. Apalagi saya. Bayangin, ini saya bilang kalian ini orang Kristen apa bukan? Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kita loh ngata-ngatain orang. Parah kali. Kalian ini penyembah Yahweh memparah kalian. Halo Mega. Halo Mega. Mega. Oke, terus. Halo meledak. Halo meledak. Ada gambar meledak soalnya. Halo meledak. Jadi teman-teman naik di sini tuh diskusi ya, diskusi. Ada yang naik ke sini malah curhat. Kita nggak lagi terima curhatan. Kita di sini diskusi ya. Wisanggeni. Halo, Wisanggeni. Oke, turun ya. Halo Setia. Halo Pak, halo Setia. Gak adakah yang berani memarahi argumen Kak Rosi? Gimana Kak? Ada nggak yang udah maki-maki Kak Rosi karena mengatakan Yahweh itu adalah iblis? Banyak, malah ada yang bilang meninggal kau gitu, ada. Disumpahi mati. Wah, semua perkataan sudah dilontarkan kepada saya. Ya, tapi saya nggak akan mundur ya, sampai Yahweh itu mundur. Pilih Yahweh atau gue gitu. Berani sekali Kak. Kak Rosi dia melawan Yahweh, dia nggak takut sama Yahweh Kak Rosi. Apanya dengan kuasa Yesus kok? Iya, ya, lebih hebat Yesus. Iya, dia lebih hebat. Kalau Kak Rosi ini dia penyembah Yesus teman-teman, dia melawan penyembah Yahweh. Halo Fabian Sky. Fabian Sky, Blazer, Fabian Sky. Halo. Mana Ruth tadi? Ada Ruth tadi di sini. Mana Ruth? Ruth naik ke Ruth. Oke, Fabian turun ya. Oke. Teman-teman tidak masalah teman-teman ya. Saya ini memang orangnya seperti ini ya. Saya orang yang keras dan tegas karena saya tidak mengizinkan sembarangan orang itu bicara. Kalau Kak Rosi, pertanggungjawaban yang dia lakukan adalah dia buka kamera. Dia berani buka kamera. Nah itu Kak Rosi, dia berani buka kamera, makanya dia kita anggap berani bertanggung jawab gitu ya. Mungkin Kak Rosi ada lagi yang mau disampaikan, mungkin apa namanya pengajaran Kak Rosi itu yang berbeda dengan Kristen lain itu, mungkin beberapa poin bisa disampaikan, nggak 5 poin gitu, apa saja gitu yang sangat berbeda dan bertentangan mungkin.
Orang Kristen ya, tolong kalian jangan jadi orang Kristen politeis, menyembah dua Tuhan, itu namanya pejinah rohani. Itu satu. Terus ya satu nama aja, ngapain nama YHWH? Nama YHWH itu kan nama hasil ciptaan Musa. Sementara kan kalau nama Yesus dibawa dari sorga, malaikat Gabriel, Matius 1 ayat 21. Dan jangan membangun kesinambungan Tuhan berdasarkan kesinambungan sejarah hanya karena mendudukan PL dan PB akibat pengkanonan Hippo, lalu kita menganggap itu Tuhan yang berkesinambungan. Padahal tidak seperti itu. Yesus bilang kan memang iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Parameter Yesus jelas ya, pembunuh manusia sejak semula. Nah ini 7 bangsa itu gimana nasibnya? Bukankah itu juga pelaku genocide? Itu kalian bilang Yesus, YHWH itu Yesus. Kalian itu menista Yesus, kalian menghina Tuhan. Malu lah kalian. Dan ini udah ribuan tahun loh begini. Nggak ada yang melek-melek. Waduh. Saya prihatin sekali ya, dan saya tidak akan pernah menerima hal ini. Ya mulailah Kak, mulai kalian gunakan pikiran kalian, jangan menerima begitu saja. Selidiki kitab suci sendiri, kitab suci, pelajari sungguh-sungguh benarkah apa yang Anda dengar ini? Ya, tanya sendiri. Tuhan Yesus bilang belajarlah kepadaku. Belajar kepada Yesus, jangan hanya kepada hamba-hamba Tuhan yang mencocoki kalian. Oh, Tuhan di PL itu Yahweh Tuhan kalian. Oh, jangan mau dibilang begitu aja, terima begitu aja. Selidiki sendiri, pelajari. Ya, saya begitu loh. Dan saya mengambil kemerdekaan saya untuk memilih menolak Yahweh sebagai Tuhan PL, ya. Karena Tuhan tidak pernah membunuh sesuai dengan perkataan Yesus. Dia pembunuh manusia sejak semula. Ya itu aja. Tolong bangkitkan kesadaran kalian. Gitu ya, itu dari hati yang paling dalam gitu Kak Rosi menghimbau kepada orang-orang Kristen ya. Dan juga kelompok Mikana ya, kalian jangan ya meracuni orang Kristen, bilang Yahweh itu Tuhan yang benar, apalagi bilang Yahweh itu bapaknya Yesus, itu benar-benar pengkhianatan. Kalau ya. Mikana malah bilang Yahweh itu adalah Yesus. Nah iya sama aja Mbak, Yesus itu Yahweh, ya itu sama aja. Karena berarti siapa bapaknya? Kalau nggak salah bapaknya itu malah Yahweh. Jadi Yesus itu adalah Yesua Hamasya kan? Mereka bilang begitu. Iya, Yahweh bapaknya. Padahal bapaknya ini jejaknya berdarah-darah sepanjang jalan kenangan. Sedih banget ya. Oke, kita sapa nih Pak Sunarto. Pak Sunarto Sengguru. Kak Rosi dikatakan ajarannya sama seperti saksi Yehova. Bener nggak ada kesamaan ajarannya dengan saksi Yehova? Enggak ya, enggak. Kalau saksi Yehova itu kayaknya nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan ya. Enggak ya. Saksi Yehova iya, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Iya. Kalau Kakak ini justru kontra ya, kontra dengan saksi Yehova malahan ya. Betul. Sebenarnya yang saksi Yehova itu orang Kristen kebanyakan. Iya. Betul. Ya buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Kalau dengan saya jelas ya. Diskusi dengan saya itu punya aturan. Saya nggak terima orang-orang Kristen sembarangan diskusi sama saya. Saya terima sembarangan orang untuk bertanya, ya. Tapi kalau diskusi enggak. Saya punya batasan dan aturan. Yang mau diskusi buka kamera dan pakai data. Kalau tidak jangan, capek saya. Ya, capek saya diskusi dengan ketidaktahuan kalian, ya. Begitu. Nggak apa-apa, saya lebih baik itu nggak sering-sering ketemu sama orang Kristen awam, karena coba kalian lihat kurang ajarnya kadang-kadang. Yang nggak pernah diskusi ini kadang kurang ajar, naik ke atas malah ngata-ngatain, malah ngatur-ngatur kita. Saya nggak bisa terima orang kurang ajar itu ya. Depan saya jangan berani-beraninya mengatur saya di room Islam sendiri. Nggak ada hak kalian begitu. Oke, es campur. Kak Rosi ini narasumber untuk ajarannya. Dia ngajarin orang Kristen, bukan ngajarin orang Islam.
Tapi kita kasih tempat. Karena apa? Ada 3 faktor kenapa terkadang orang Kristen itu bisa saya jadikan narasumber di samping saya. Attitude-nya tidak menyerang Islam, ya, dan mereka itu bisa mengikuti aturan kita. Itu berhak jadi narasumber untuk agamanya, bukan untuk kita. Halo Adi. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum Bang Ben dan Pak dosen. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Sambil nunggu teman Kristen ya, menarik ini. Ada memang saya lihat fenomenanya ini, saya nggak tahu. Sebenarnya bukan Marsion juga, bahkan Aldo yang dulu saya kenal Aldo sejak dulu itu, dia tuh dulu Yahweisme gitu awalnya itu, dikit-dikit Yud-Heh-Vav-Veh, dikit-dikit Yud-Heh-Vav-Veh, tapi sekarang ternyata berubah ya, karena sih paling udah tahu kan ya. Bahkan tapi soalnya memang ketika kita bandingkan karakter antara Yud-Heh-Vav-Veh dengan Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru, nggak bisa dibilang sama, memang beda. Belum lagi klaim-klaimnya tuh jelas beda banget itu. Makanya kalau memang teman-teman dari pihak teman-teman kekristenan yang masih menyamakan bahwasanya Yud-Heh-Vav-Veh adalah Tuhan yang sama dengan yang ada di PB, itu gimana itu cara mendamaikannya itu? Terus gimana itu coba? Misalnya gini nih, ayat yang nggak mungkin bisa didamaikan. Ketika di PB Tuhan bilang, Yesua bilang ini, tidak ada yang pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuannya. Terus gimana dengan mendamaikan ketika Abraham melihat, yang di PL Musa melihat? Coba, itu pernah saya tanyakan teman-teman Kristen yang masih pegang Yahweh, itu nggak ada yang mampu jawab itu. Itu gimana tuh cara mendamaikan tuh ayat? Nggak bisa dijawab. Iya Bang, jadi sebenarnya ya Bang, yang berkiprah di dalam perjanjian lama adalah para malaikat. Tuhan mengutus para malaikatnya. Ya, itu banyak sekali ayatnya. Tuhan mengutus. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan ya, pada zaman dahulu Tuhan berbicara ya dengan berbagai cara kepada nenek moyang melalui perantaran para nabi. Nah, nabi itu kan Musa ya. Nah, waktu zaman Abraham bagaimana Tuhan berbicara? Dengan cara beriman. Maksudnya Tuhan berbisik ke dalam batin Abraham. Nah, Abraham meresponi dengan beriman. Itu pola komunikasinya. Tapi kalau yang namanya menampakkan diri itu biasanya utusan Tuhan, malaikat yang berbicara. Kan ada juga kan malaikat yang memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Dia kan menemui Abraham, bahkan dijamu oleh Abraham. Itu malaikat, Pak. Ya, jadi benar perkataan Yohanes 1 ayat 18, tidak ada yang pernah bisa melihat Tuhan, tetapi anak yang menyatakannya. Itu benar sekali. Karena yang berkiprah di perjanjian lama adalah para malaikat. Entahkah itu malaikat Tuhan atau malaikat iblis, gitu Pak penjelasannya. Tapi ini ditentang memang di dalam kekristenan. Mereka bilang teofani, Tuhan berteofani. Lah Tuhan itu Raja Sorga, ngapain dia turun? Kan banyak pelayannya. Suruh dong pelayannya turun ke bumi, ya. Nah, ini menarik. Jadi ini pemahaman Kak Rosi bahwasanya yang ketemu Abraham adalah malaikat. Ini sama dengan pemahaman Judaism dan sama dengan pemahaman Islam. Kebetulan cerita yang sama ini ada di Al-Quran juga. Yang ketemu memang malaikat kalau di Quran. Ternyata sama dengan pemahaman Judaism juga. Cuman memang mainstream kekristenan pada umumnya itu teofani. Saya nggak tahu itu bagaimana ceritanya. Sedangkan Judaism sendiri termasuk Islam, pemahaman sama dengan Kak Rosi, itu yang datang itu bukan Yud-Heh-Vav-Veh-nya tapi malaikat. Ini menarik. Tapi ya itu kembali lagi, sebenarnya apa sih alasannya kok sekarang banyak yang menggaungkan bahwasanya emang karakternya beda kok. Karena beberapa kali saya ngobrol, ketika saya tanya, ketika Tuhan yang di PL itu dalam tanda kutip itu dia kejam, terus kenapa di PB jadi begitu baiknya? Apakah Tuhan bertobat gitu? Ini jadi pertanyaan.
Karena memang karakternya memang nggak bisa disamakan. 180 derajat berbeda itu kalau karakternya. Mungkin bisa ditanggapi itu sama Kak Rosi. Tuhan itu kan maha kuasa, ya maha tahu. Ya bagaimana mungkin dia berubah kalau maha tahu? Buat apa? Tuhan kan bukan manusia, Pak, yang bisa berubah-berubah. Kalau manusia kan katanya lidah nggak bertulang. Hari ini barusan ngomong begini, tiba-tiba berubah jadi ngomong begitu. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan ngomong, kata Tuhan apa? Firmanku itu tidak akan berlalu. Langit dan bumi boleh berlalu. Tapi firmanku, perkataanku, kata Tuhan, tidak pernah berlalu. Jadi nggak mungkin ya Tuhan berubah-ubah. Nggak ada seperti itu. Jadi kalau karakter Tuhan itu berubah, itu bukan Tuhan, itu malaikat. Dan memang kalau di Ibrani 1 ayat 6 menyatakan, ketika Tuhan mengutus anaknya, ya, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi masa di mana sebelum Yesus datang, ini semua dikuasai malaikat. Itu dikatakan di Ibrani 1 ayat 6, Pak. Makanya kalau ini ngaku-ngaku Tuhan, nih Tuhan Israel, aduh cuma Tuhan suku, ya. Tuhan lokal. Ya, kita sapa nih, ada Pak Tarot Dharma. Perkenalkan nama dan agamanya, Pak. Halo. Halo Pak Tarot, Putra Alos. Oh, kita turunkan dulu ya. Halo. Oke, Pak dosen ada yang menyampaikan, Pak Lord Oreo. Oke, menarik ya bahwasanya pernyataan saudari tadi, inilah keberagaman lebih tepatnya, atau denominasi ya, denominasi di ajaran Kristiani yang dibangun oleh kelompok Martin Luther abad ke-16. Jadi mungkin arahnya nanti mungkin bisa dianggap oleh teman-teman Tritunggal, Mbak ini nanti dianggap sebagai sosok yang bidat gitu kan, atau sosok seorang yang marsionisme gitu. Benar. Ya, kami dianggap bidat, benar. Nah, makanya tinggal bagaimana bisa mempertahankan argumen serta doktrin yang lebih kuat, agar para denominasi yang lain juga paham posisinya gitu. Karena ini kan hampir 50.000 kalau nggak salah ya, 50.000 atau 60.000 denominasi Kristen di dunia ini kalau nggak salah. Bukan seperti itu ya? Pak, banyak denom, iya. Betul, ya. CM 60.000 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah deket kalau di seluruh dunia. Nah, makanya mungkin ini menjadi semacam lanjut. Ya, ini GM agamanya apa, Pak? Halo, Pak GM. Oke, turun dulu ya. Ya teman-teman ya, sulit kalau Kristen itu naik ke atas itu, kalau ada sayanya memang pilih-pilih ya, nggak sembarangan semua bisa naik begitu aja. Kecuali karena saya nggak mau membiarkan memberikan tempat Kristen-Kristen itu menghujat agamanya aja nggak boleh, apalagi menghujat agama kita gitu. Halo Wong Sabar. Halo, coba jangan noise dulu, Wong Sabar. Aduh, nih Mbah, turun dulu ya. Tuh, kepencet kayaknya. Ya, kayaknya udah nggak ada yang Kristen di bawah ya. Saya tutup dengan narasi dulu ya, karena saya juga mau istirahat. Oke, jadi begini teman-teman ya. Kita menjadikan saudara Kristen di sini ini duduk menjelaskan agamanya bukan karena kita anggap berilmu atau kita percayakan kajian Kristen kepada mereka, tidak, tapi karena 3 hal. Mereka sopan ya, mereka ikut aturan komal kita, mereka mampu membuka kameranya, dan mereka juga bertanggung jawab ya tadi ya, bertanggung jawab dengan buka kamera, dan mereka tidak menghujat agama Islam. Maka 3 kriteria ini untuk Kristen boleh jadi narasumber di room kita
ya siapapun mereka, apapun denomnya, kita nggak pilih-pilih untuk menjelaskan agama mereka kepada sesama mereka. Tapi karena kita tidak, karena gini, banyak pendeta-pendeta yang tidak mampu jadi narasumber di komal kita karena nggak mau buka kamera. Jadi syarat kita tuh 3 itu aja. Tapi kalau untuk Islam, syarat menjadi narasumber di komal ini harus jelas, ya. Kalau tidak punya pengalaman debat, tidak boleh sama sekali. Yang Islam tidak diizinkan dialog dan debat di room di tempat di samping saya tuh tidak saya izinkan. Ya, contoh orang Islam awam baru-baru naik udah mau diskusi sama Kak Rosi, nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Nanti saya dikatakan zolim. Kalau sudah punya pengalaman debat, sudah punya data segala macam boleh, nggak apa-apa. Ya, atau kalau mau buka room sendiri. Mau coba jajal kemampuan sendiri, buka room sendiri. Saya belum berani memfasilitasi orang Islam yang baru nonton debat lintas agama terus naik komal ini terus dikasih kesempatan diskusi dengan Kak Rusi, itu belum berani. Saya sendiri belum berani membiarkan. Nah seperti itu ya. Jadi memang kenapa Uni Rifani nggak asik lagi ya sekarang, memang nggak asik saya. Saya bukan orang yang bisa memenuhi semua keinginan orang. Bagi saya kalau lagi time dialogika itu punya limitasi atau batasan. Tapi kalau saya lagi gabut mungkin saya hadapi siapa aja. Tapi ya itu kalau lagi datang bulan lah. Tapi kalau saya lagi dialog, lagi diskusi, punya batasan dan syarat mutlak. Tidak terpenuhi nggak apa-apa. Saya bisa berdakwah tanpa Kristen kok. Tanpa ada orang Kristen saya masih bisa berdakwah. Karena tupoksi saya mengajak mereka merenung jujur dan juga jujur. Begitu ya. Apalagi ya, nah buat teman-teman Kristen yang bisa santai seperti Kak Rosi, buka kamera, tidak menghujat agama kami, naik di komal ini, insya Allah kami jadikan kalian narasumber ya, asal kalian belum tercap atau terklasifikasi sebagai penghujat, begitu, kecuali sudah bertaubat, begitu ya, gitu. Oke. Ini kita sapa yang terakhir nih, dari saya terakhir nih, yang di YouTube saya sudah selesai ya, udah lelah juga, saya mau istirahat juga. Halo, remind letter, agamanya apa? Kristen. Halo. Oke, remind letter. Mau bertanya saja nggak apa-apa, nggak buka kamera. Tapi kalau mau diskusi 2 arah wajib buka kamera. Mau pilih yang mana? Boleh ya Kak Rosi. Oke, silakan. Kak Rosi gereja mana? Membeberkan data-data pribadi ya di sini ya. Oke, lu palsu dan Uni Rifa lu kayak kuntilanak anjir. Ya ampun, ini orang. Nggak apa-apa, dikatakan kayak kuntilanak nggak masalah sama kuntilanak. Dikatakan lonte sama lonte itu bukan hinaan. Dikatakan kuntilanak sama setan alas juga nggak apa-apa. Malu lah Tuhan Yesus tuh melihat Anda kelakuan Anda kuntilanak kayak cantik gitu, kayak gini nggak apa-apa. Saya yakin nih kalau ada kuntilanak disamakan kayak saya, mak bangga mereka disamakan dengan saya cantik gini kuntilanak. Oh, Ripa begitu cantik gini dibilang kuntilanak, keterlaluan banget ini orang. Iya, itu anaknya Yahweh tuh, anak Yahweh tuh. Gitu ya. Mana sih kamu? Ya, silakan di ini ya. Jadi begini teman-teman ya. Kenapa banyak adik-adik Kristen yang seperti tadi itu naik hanya untuk menghujat terus turun? Yang pertama adalah sudah memang tidak berani lagi, tidak mampu lagi untuk seperti Kak Rosi. Kak Rosi ini mampu dia, bahkan dia lama duduk di tempat Islam. Hanya Kak Rosi ini, orang-orang seperti Kak Rosi ini orang-orang yang saya anggap tuh ya luar biasa. Berhadapan dengan saya, dia naik buka kamera loh. Bahkan bisa menjadi sahabat saya, itu luar biasa. Jadi kalau Roh Kudus itu ada, mungkin ya ada di dalam diri dia. Kalau ada dalam pandangan Kristen, kalau ada, sayang kan kita nggak percaya gituan ya. Kita percaya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril dan juga Quran. Jadi ini kalau kita lihat nih teman-teman ya, ada orang seperti Kak Rosi ini, justru dialah yang menunjukkan Kristen sejati. Tapi kalau ada perempuan-perempuan kayak tadi itu, kenapa dia seperti itu? Karena dia terguncang. Itu bukti dia terguncang gitu. Tanda-tanda orang terguncang tuh begitu. Dia hanya nyerang pribadi. Dan berbahayanya orang ini suatu saat kalau ketemu dengan kita, dia bisa menyiram kita dengan air keras, bisa membunuh kita di jalan. Ini bahaya orang seperti ini. Ya. Nah kalau saya memang nggak perlu takut dengan orang seperti itu, karena saya punya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan melindungi saya kecuali saya salah. Wong saya di sini ngajak orang berpikir kok salah, ngajak orang dialektika. Mana sih naik lagi dek? Kenapa kok mental dek? Si mana sih naik lagi? Oke, mana sih ya?
Operendel ya. Baik, ini ada Bang Ben juga, ada Bang Lord juga. Kak Rosi, kalau mau diskusi dengan Bang Ben sama Bang Lord sama Manase Menakim boleh ya. Saya mau salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau istirahat Kak, udah nggak sabar nih, mata saya udah ini. Oke teman-teman di YouTube ya. Perhatikan baik-baik. Saya kalau dikatakan keras, yes, saya keras. Akhiri aja, kalau nggak apa-apa lah. Akhiri Oh, aja, ya. kasihan. Saya orangnya keras, yes. Saya orangnya tegas, yes. Saya orang yang tidak ada cerita toleransi terhadap 3 hal. 1, penjajah, 2, pendusta, yang ketiga penghujat. Tuh nggak ada toleransi. Saya tidak akan berlemah lembut dan tidak akan bersabar dengan orang-orang yang menjajah Komal di mana saya berada dan pikiran saya dijajah. Ya, yang kedua penghujat, pencaci, yang ketiga pendusta dan penipu. Maaf, nggak bisa, karena saya punya prinsip teman-teman ya, karena saya sedang model tempur menghadapi orang seperti kalian tuh harus saya hardik, saya usir ya, seperti itu. Oke, saya stop sampai di sini di Mesia. Lanjut nanti karena masih banyak penonton, ada Bang Ben, ada Pak Dosen, ada Manakim juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya turun juga di YouTube. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.